Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها المسلمون اتقوا الله قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله نشكر الله. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah, memuhasabah, bermunajat, memohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan agar senantiasa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita, baik waktu, pekerjaan, keluarga yang kita tinggal, hingga hal-hal yang nanti akan dihisab di hadapan di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita memuliakan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang saleh yang mencintai Allah dan Rasul, orang-orang yang beriman. Izinkanlah khatib di khutbah Jumat di Masjid Ad-Diya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk menyampaikan satu tema yang penting, dan semestinya kita umat Islam menjadikan i'tibar dari satu kejadian ke kejadian yang berikutnya, dengan tema adalah ahwal al-muslimin al-yawm, bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Kondisi umat Islam saat ini memprihatinkan. Dia mayoritas tetapi rentan akan kedu'afaannya, penuh kelemahan. Dia dikalahkan, dibantai, dirampas negeri-negerinya, kekayaannya hingga kehidupannya, bahkan dirampas harapan-harapannya. Umat Islam hari ini menjadi ajang fitnah, dijelek-jelekkan, diinjak, dihina, dituduh agresif, mengingkari hukum, teroris, biadab, fitnah, dianggap kuno, bahkan menentang zaman, sehingga menjadi sasaran kebencian bagi orang-orang non-muslim, sehingga mudah diadu domba, dipertentangkan. Akhirnya umat Islam mudah dikuasai, dijajah. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi semua ini? Ada apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Dari mana memulainya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa situasi kondisi umat Islam terkhusus di Indonesia, untuk kita semuanya
Apa yang hari ini kita dengar adalah menjadi musibah besar yang pernah terjadi membantai umat Islam, Tartar, Mongol, hingga mereka diadu domba, diberikan pilihan, hadirnya orang-orang munafik dan pengkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 poin besar dan semoga ini menjadi kekuatan bagi umat Islam. Yang pertama adalah quwwah sillah billah. Akhal Habib, yang engkau bersyahadah di hadapan Allah, engkau berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kekuatan hubungan kita kepada Allah, dialah yang akan menjadi solusi segala permasalahan. Al-i'tisam bihablillah. Quwwah sillah billah, quwwatun aqidah, kuatan akidah, kuat ibadah, kuatul akhlaq. Sehingga kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da' fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Al-i'tisam bihablillah. Seberapa kuat kita hari ini bersujud di hadapan Allah, mengingat banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur, rasa sabar, hingga keteguhan as-sabat yang semestinya hadir di hati para pemuda umat Islam Indonesia saat ini. Hari ini giliran itu di tangan kita. Cobaan hingga ujian keimanan itu hadir di negeri ini. Sudah berlalu kisah Palestina hingga saat ini terdengar, dan negeri-negeri yang lain. Kita bukan negeri yang pertama yang diuji oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran was sunnah was sirah. Maka ulama mengatakan, jangan kau tinggalkan Al-Quran, jangan kau tinggalkan hadis-hadis Rasul, jangan kau tinggalkan sejarah. Sejarah dibaca bukan hanya untuk mengetahui masa lalu, tapi kata ulama, untuk menghadapi kejadian masa depan. Itulah sejarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hablum minan nas al-ukhuwah. Ulama meringkas, ukhuwah itu adalah al-ittisal, hubungan baik itu individu atau jama'iyan, baik itu secara pribadi maupun kolektif secara jamaah. Bangunlah, hadirkan. Tidak akan mungkin kekuatan hadir ketika kita hanya sendiri, kelompok sendiri, mazhab sendiri, afiliasi sendiri. Tak mungkin. Wa innama jama'iyan wa jama'atan. Sehingga hadirlah ta'aruf, saling berkenalan, baik itu secara fisik jasadian, au fikrian, au nafsian, juga secara jiwa, pemikiran, bahkan fisik.
sehingga wujudlah tafahum, saling memahami sesama umat Islam. Di tafahum ini wujudlah ta'liful qulub, terpautlah cinta kasih hati, wal afkar, baik itu juga secara pemikiran, wal a'mal, secara kerja. Maka jika dilihat saling memahaminya umat Islam Indonesia ini rendah, karena tidak diawali dengan at-ta'aruf, saling mengenal, baik itu secara fisik, pemikiran maupun secara jiwa. Maka muncullah penyakit-penyakit hati, baik itu juga cara berfikir, bahkan dalam kerja-kerja, gotong royong dan seterusnya. Padahal jika hati telah bersatu, secara pemikiran sama, bahkan bahu membahu, akan muncul yaitu takaful, wujudlah at-talahum, kemuliaan hati yang bersih, wat-tarahum, saling menyayangi akan wujud, sehingga wujudlah tauhidus sufuf, satu saf. Inilah yang Allah sebut di surah As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Ibarat kata Rasulullah, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Tangan yang tergores, seluruh badannya merasa meriang. Kaki yang terkilir, denyut kepala, jantung, perasaan, pikiran tidak tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adakah ini terasa dalam hati dan jiwa kita? Adakah kejadian demi kejadian yang terjadi ada getaran, ada semangat? Ada kecintaan untuk menjalin persaudaraan, bahwa dia saudaraku, dia bersyahadah sama dengan aku bersumpah di hadapanmu ya Allah. Terlebih dia itu adalah siapa, apa organisasi kelompoknya. Tauhidus sufuf wa tauhidul ummah, dari saling berkenal, senasib sepenanggungan, saling memahami, saling menolong, maka dia tidak akan membiarkan. La yazlimuh, dia tidak akan membiarkan saudaranya dizalimi. Wala yuslimuh, dia tak akan membiarkan. Wala yahqiruh, apalagi dia membiarkan saudaranya dihina. Tauhidul ummah, kejayaan, kebangkitan Islam insyaallah, as-sahwah al-islamiyah. Semangat umat ini sedang dibakar. Allah menguji negeri-negeri itu supaya bangkit man yujaddid hadzal din. Akan ada pembaharu-pembaharu yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah al-i'dad. Quwwah sillah billah. Ingin Allah penuhi keinginanmu,
penuhi keinginan Allah. Ingin menjemput kemenangan, tapi engkau tak sujud di hadapan Allah, tangan tak diangkat. Padahal Nabi hingga ahli-ahli sejarah menceritakan mereka hingga pergi ke gua, bertahanus, bermunajat, memuhasabah. Al-i'dad, persiapan. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah. Wa a'iddu, al-isti'dad, kemenangan, kejayaan, kekuatan, persaudaraan, saffan wahidan, satu saf, satu umat, ummatan wahidah. Dia bukan seperti membolak-balik tangan, tapi dia harus disiapkan. Dan Allah yang menyuruh, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kemenangan itu harus disiapkan sekuat tenaga, semampu. Itu yang diajarkan Rasulullah. Ulama mengatakan al-ilmu was-saqafah, ilmu dan wawasan. Muhammad Al-Fatih untuk meruntuhkan tembok 30 meter tingginya, 15 meter tebalnya, dia meminta kepada seorang yang bernama Urban dalam sejarah, ahli dalam rudal yang membuat bom, dan itu yang akan dilemparkan ke tembok setinggi 30 meter, setebal 15. Dia harus dengan ilmu. Menara musuh ketika itu 40 meter lebih, tapi Muhammad Al-Fatih membangun di depan singgasana Konstantinopel ketika itu 80 meter tingginya. Wawasan. Semua pakar sejarah bilang rata-rata umat Islam Indonesia tingkat pendidikan intelektualnya di bawah rata-rata rendah, sehingga mereka banyak yang pintar lalu mengais di luar negeri, hingga tingkat kedengkian, sikut menyikut, iri, kebanggaan orang-orang Indonesia hari ini sesama dia jatuh menjatuhkan, egois. Berbeda dia dengan selain dia, justru mereka saling menyayangi, bahkan lebih percaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-istiratijiyah, berapa banyak peperangan yang ditajak oleh Rasulullah, penuh dengan strategi. Kenapa perang Badar? Ketika sahabat datang menghadap Rasulullah, ya Rasul, kalau begini kita kalah. Siapakah yang menyuruh mengambil kemah jauh dari sumur? Kata Rasul, itu strategiku, bukan wahyu dari Allah. Bolehkah aku berusul, kata sahabat ini, pindahkan kemah kita dekat sumur, kita penuhi tempat-tempat air kita, kita buat sebuah wadah, kita keringkan sumur, lalu kita tutup, sehingga datanglah musuh, lalu mereka pergi ke sumur, lalu melihat sumur telah kering, mereka dalam keadaan haus. Strategi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-iqtisadiyah,
ekonomi. Berapa banyak ulama kontemporer hari ini mengatakan umat Islam ketika bicara pendidikan dia tidak dimusuhi. Umat Islam ketika bicara ibadah, ilmu, dia tidak dimusuhi. Tapi ketika dia bicara ekonomi, politik, dia menjadi musuh, hingga menjadi musuh bersama. Tapi Turki bisa bangkit, negeri-negeri lain bisa bangkit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, as-siyasah asy-syar'iyyah, pesan dari ulama-ulama Timur Tengah. Kata mereka, dudukilah pos-pos strategis negeri-negerimu, dudukkan orang-orang soleh di sana. Sebaik-baik jabatan yang memegangnya adalah orang soleh. Jangan katakan posisi tidak penting. Jangan kau katakan pangkat tak penting hari ini. Siapa dia? Ayahnya Salahuddin Al-Ayyub, Najmuddin Ayyub, panglima besar di Tikrit. Berapa banyak komandan-komandan perang, panglima-panglima perang, pemimpin-pemimpin, khalifah, Amirul Mukminin, itu semua strategis. Dan yang memimpinnya adalah imam salat di masjid, bukan orang yang berandalan. Maka disitulah ayat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai ulama mengarang buku, rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk umat Islam, bahkan hatta alam ini, hatta orang-orang di luar Islam pun akan terjaga karena kalimat rahmatan lil alamin. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hindarilah fanatisme golongan. Tak akan terangkat derajat kita, golongan kita, guru-guru kita, kalau hanya kita bicara rumah kita saja. Bicaralah Islam, bicaralah umat, bicaralah engkau menyatukan umat, kekuatan umat. Yang kedua, hindarilah individualis, infiradiyah. Siapa sebenarnya kita? Tak akan kuat dengan sendiri, kuat dengan bersama. Yang ketiga, hindarilah egois, dengki. Dan yang terakhir, hindarilah engkau merasa banyak. Engkau hari ini bukan mayoritas, engkau minoritas. Hulu hilir kekuatan itu bukan pada umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu as-sami'ul alim. Fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.